kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang sudah kami terima lewat nafas yang masih dapat kami nikmati. Bersyukur buat penyertaan-Mu bagi kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami jika hati kami kurang bersyukur kepadamu. Kami akan masuk dalam renungan pagi kami, doa dan juga pujian. Tuhan kiranya menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami dapat menyembah Tuhan dengan hormat dan juga dalam roh dan kebenaran. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Allah di pihak kita, ini menjadi tema renungan kita pagi hari ini. Jika Allah di pihak kita, Roma 8 ayat 31 dan 32. Demikian. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Jika Allah di pihak kita, Bapak Ibu Saudara, jika Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segala makhluk, Allah yang berkuasa atas segala bangsa-bangsa, Allah yang berkuasa atas segala raja-raja, pemimpin-pemimpin bangsa. Jika Dia, Allah itu di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Artinya
sesungguhnya tidak ada lagi ketakutan dalam diri kita. Jika memang benar-benar kita menjadikan Allah dekat dengan kita, meyakini kemahakuasaannya, meyakini kemampuannya, keajaibannya, apa lagi yang kita takutkan dalam kehidupan ini? Kematian kah? Kematian sudah ditaklukkan. Maka dikatakan tadi di ayat berikutnya itu bahwa keberpihakan Allah kepada kita dinyatakan dalam kasih sayangnya. Keberpihakannya itu bukan hanya teori tapi terwujud nyata dalam tindakan real, tindakan nyata. Ketika dia menjadi manusia, dia datang menghampiri kita untuk menunjukkan keberpihakannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Dia bersama dengan kita. Bukan hanya itu saja. Keberpihakannya kepada kita itu dinyatakan kepada saat tidak menyayangkan anaknya sendiri, bahkan menyerahkannya bagi kita semua. Nyawanya telah diberikannya, hidupnya telah diberikannya kepada kita. Apalagi yang kita khawatirkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain? Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Kematian yang kita takuti sebagai makhluk hidup telah dipatahkan, berhenti sampai di sini, yaitu melalui kematian Yesus. Itu yang kita takutkan, segala makhluk. Apalagi kebutuhan yang lain. Itu begitu mudah bagi Tuhan, dan itu akan dinyatakan bagi kita sebagai keberpihakan Allah kepada kita. Saudara-saudara, jika Tuhan mau berpihak kepada kita, rendahkan hatimu, kosongkan dirimu, dan jadikan Allah satu-satunya penolong bagimu. Dalam kondisi apapun, maka Dia akan berpihak kepadamu. Tuhan Yesus berkati. Kita akan masuk dalam doa kita, namun kita puji Tuhan terlebih dahulu. El Shaddai. Tidak ada lagi ketakutan, karena Allah menjaga kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan berpihak kepada kami. Ketika kami mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, Engkau menyediakan segala sesuatu dalam keperluan kami,
supaya kami tidak mencari ke tempat yang lain. Ya Bapa, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami, harapan kami. Tentunya akan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Ya Bapa, ajari kami untuk mengandalkan Tuhan. Tidak perlu kami takut apapun di tengah-tengah dunia dalam perjalanan hidup kami, karena Allah berpihak kepada kami. Jika Tuhan berpihak kepada kami, siapa kami jadi lawan kami? Ya Bapa di surga, kami masuk dalam doa syafaat kami. Berkenan kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Ampuni kami dari segala dosa kami, dari pemikiran ucapan, pemikiran pesimisme, pemikiran negatif, tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di GIMI Jakarta Pusat ini, dan juga mereka yang ikut menyaksikan live streaming ini, mendengarkan renungan. Tuhanlah memberkati mereka. Berkati jemaat mulai anak-anak, remaja pemuda, keluarga muda, sampai usinda. Tuhanlah memberkati mereka dalam segala kebutuhan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu GIMI Jakarta Pusat dalam programnya. Dalam waktu dekat ini kami akan merayakan ulang tahun ke-60 yang membawa tema Stronger Together, yang mengacu kepada kebersamaan. Ketika kami bersama, kami kuat. Ya Bapa, menuju kebersamaan ini tidak mudah. Kami harus melepaskan banyak hal. Kami harus menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Kami harus menerima kelebihan mereka. Kami juga harus mengakui kelemahan kami. Ya Bapa di surga, biarlah kami belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kami dapat menyatu dengan yang lain. Ketika kami dapat menyatu dengan menerima apa adanya saudara-saudara kami di gereja-Mu ini, maka kami kuat di dalamnya. Roh Kudus-Mu lah yang mengingatkan kami akan hal ini, supaya kami merendahkan diri, merendahkan hati satu dengan yang lain, menjadikan Tuhan sebagai tempat satu-satunya untuk kemuliaan dari segala perbuatan kami, ibadah kami, dan penyembahan kami. Hanya Tuhanlah, bukan manusia. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk panitia yang mengerjakan persiapan-persiapan ulang tahun gereja dan juga Nataru ini, supaya dengan rendah hati dan tulus hati terus mempersiapkan segala sesuatunya. Jika ada perbedaan pendapat di dalamnya, Tuhanlah yang menyatukan kembali dan bekerja sama kembali. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 wilayah 2 Kota Pengembangan, para biskop, para aris, para pendeta, guru Injil, para pekerja, para majelis, calon speaker, dan juga aktivis gereja, guru-guru sekolah minggu. Ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan para pelayan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar dengan kesetiaan mereka dapat melayani, dan apapun yang terjadi yang mereka hadapi dalam kesulitan pelayanan ini, pelayanan mereka mungkin tidak diterima oleh orang lain, tapi mereka tidak mundur, tetap maju, karena Tuhanlah yang mempercayakan pelayanan kepada mereka. Demi kemuliaan nama Tuhan, bukan manusia, bukan pribadi, bukan harga diri, tapi sebuah harga kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Bapa, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Kita sama-sama ucapkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap semangat, andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.